Novel, Selamat Malam, Tuan Ares. Bab 4-8. Bab 4, setengah jam berlalu. Mobil Rolls-Royce itu parkir dekat pintu masuk pemakaman Gunung Bercabang. Lewat kaca mobil, Josephine membaca 3 kalimat yang terpampang besar, pemakaman Gunung Bercabang, dan wajahnya yang mulus tiba-tiba berubah pucat. Satu-satunya alasan ia pulang adalah untuk mengunjungi neneknya yang sakit keras. Kecuali nenek. Apa nenek di sini? Josephine terengah-engah. Rose yang ada di sini, ujar Jay. Rose dimakamkan di sini. Josephine menghela napas lega. Kemudian, ia bertanya dengan penasaran, ini bukan festival Qingming, lalu mengapa kita ada di sini? Keluarga China mengunjungi makam leluhur mereka selama festival Qingming untuk membersihkan makam mereka, berdoa untuk mereka dan melakukan ritual persembahan. Josephine tiba-tiba menjerit kegirangan, kau masih memiliki perasaan untuk Rose, aku tahu itu. Maksudku, apa lagi yang bisa menjelaskan kelahiran bayi Jenson? Jay sudah mengambil langkah panjang menuju tangga yang berundak-undak. Pohon cemara besar tertanam di kedua sisi tangga. Mendengar kalimat Josephine, ia berhenti. Ia menghela napas dengan putus asa, Jenson hanyalah kecelakaan dan bukan hasil dari cinta. Josephine mendecakkan bibirnya dan berkata sambil berpikir, kalau begitu, kenapa kau tidak melakukan lebih banyak kecelakaan? Genmu sangat bagus, sepertinya sia-sia jika kau jarang menggunakannya. Tidak setiap anak akan seberuntung Jenson karena tidak mewarisi gen ibunya. Ketika nama Jenson disebut, jejak kehangatan muncul di wajah Jay yang dingin dan tampan. Anak laki-lakinya, Jenson, tidak hanya secara fisik mirip dengan ayahnya, tapi juga mewarisi talenta ayahnya. Saat berusia 5 tahun, anak itu sudah menjadi peretas kelas dunia. Meskipun Josephine menyukai keponakan laki-lakinya itu, tapi ia tidak terbiasa dengan keangkuhan dan kenarsisan Jay. Oleh karena itu, Josephine lebih dari sekadar senang untuk menolak bantuannya. Ya, dia mewarisi semua sifat baikmu, tapi dia juga mewarisi semua sifat burukmu. Ibu bilang bahwa dia lebih nakal dan pendiam darimu waktu kau masih kecil. Ibu sempat khawatir ia mengidap autisme. Bagaimana jika kau berhenti bicara? Jay menyentaknya. Ia tidak pernah merasa bahwa anakannya memiliki masalah apapun. Josephine menghela pasrah, apa kau belum pernah bertemu anak-anak sebelumnya? Mereka menangis dan tertawa. Seperti anak-anak pada umumnya. Untuk beberapa alasan, Jay tiba-tiba teringat akan gadis kecil yang menabraknya di pintu keluar bandara. Aku baru saja bertemu dengan seorang anak. Walaupun gadis itu sangat lucu, tapi tidak ada sesuatu yang lebih pada dirinya. Kalau itu maksudmu tentang anak pada umumnya, lebih baik Jenson tidak perlu menjadi seperti anak-anak itu. Mengakhiri percakapan, Jay mengubah perhatiannya mencari sebuah makam. Setelah mendengar pernyataan Jay, Josephine memilih untuk berhenti berdebat. Berapa nomor makam Rose? Josephine bertanya. 674, Jay berkata. 674. Josephine terperangah. Rose benar-benar tidak beruntung. Bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan angka sial itu? Josephine tidak menyadarinya, tetapi sosok jangkung Jay terhenti. Sepertinya awan gelap menutupi wajah tampannya. Suhu udara di sekitarnya sepertinya turun drastis. 674. Sial, apakah itu artinya? Apakah ini kebetulan atau disengaja? Kalau ini adalah kebetulan, ini berarti wanita sialan itu memalsukan kematiannya. Apakah ia sengaja melakukannya untuk mempermainkanku? Ketika Jay menemukan makam dengan nomor 674N membaca nama yang terpahat di atasnya, ia benar-benar membeku. Ia sangat yakin bahwa ia benar-benar telah dibodohi oleh Rose. Di batu nisan yang elegan itu tertulis, disinilah Angelin Severe berada. Angelin, bagaimana mungkin itu adalah dia? Josephine menjerit seketika ia datang dan membaca nama di batu nisan. Ya, Tuhan, Jay, ini adalah Angelin. Jay menatap ke arah makam itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana makam Rose berubah menjadi makam Angelin. Angelin adalah seorang wanita muda berpendidikan tinggi yang berasal dari keluarga terhormat, sementara Rose adalah seorang pelacur dari pedesaan. Bagaimana dua orang yang benar-benar berlawanan bisa berakhir berbagi batu nisan yang sama? Jay, jika lot 674 adalah makam Angelin, lalu di mana Rose dimakamkan? Josephine bertanya dengan heran. Jay mencibir dengan mengancam, jadi, dia belum mati, iya. Tenang saja, aku akan membuatnya segera mati.
Ia akan memastikannya secara pribadi ketika ia menemukannya. Jay memandang ke sekitaran pemakaman untuk sesaat. Tatapannya tampak seperti sedang mengingat sesuatu, namun ia juga tampak ragu. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya berdiri dan pergi. Ketika Jay kembali ke mobilnya, ia menelepon asistennya. Temukan cara untuk membuat keluarga pasien Harper memindahkannya ke rumah sakit Asia Besar secepatnya. Di ujung telepon, asistennya, Grayson, tidak bisa berkata-kata. Harper adalah ibu dari mendiang Nyonya Ross. Ia ingat dengan jelas hari ketika ia tahu tentang ibunda Nyonta Ross. Ia telah meminta instruksi langsung dari Presiden. Waktu itu, kata-kata dari mulut Presiden adalah, "Aku akan membayar semua biaya perawatannya." Tapi setelah itu, aku tidak mau mendengar tentangnya lagi. Mengapa Presiden mengubah pikirannya dengan sangat cepat? Baik, Tuan, Grayson berkata. Saat Jay menutup telepon, senyum tipis terbentang di bibirnya. Josephine berpaling ketika ia melihat ekspresi Jay yang tidak menyenangkan. Ia tahu apa itu artinya, Ross dalam masalah besar. Ross sampai di kota megah. Pada malam itu, Ross menerima panggilan dari sebuah rumah sakit mengenai ibunya. Orang di telepon mengatakan kepadanya bahwa karena kondisi ibunya yang memburuk, secara tiba-tiba ia harus memindahkan ibunya ke spesialis nefrologi di Rumah Sakit Asia Besar secepat mungkin. Rumah Sakit Asia Besar, perusahaan milik Jay. Pikiran Ross tiba-tiba kosong. Ia telah berjanji tidak akan pernah menginjakan kakinya di wilayah Jay lagi. Sayangnya, kau tidak akan pernah tahu kemana hidup akan membawamu pergi. Mungkin Jay tidak akan mengingatnya. Ross meyakinkan dirinya dengan optimis dan ia mengumpulkan semua keberaniannya dan memutuskan untuk pergi ke Rumah Sakit Asia Besar. Keesokan harinya, sebagai tindakan pencegahan ekstra, Ross membuang penampilan kewanitaannya yang biasa dan mengubah gayanya yang lebih mirip anak punk. Ia menyisir rambutnya menjadi gimbal dan merias wajahnya dengan riasan trendy, celak mata hitam dan lipstik merah tua. Selain itu, ia mengenakan kacamata hitam berbingkai bulat yang lucu sebelum naik taksi ke Rumah Sakit Asia Besar. Ketika Ross mengirimkan data ibunya ke dokter terdaftar yang bertugas, dokter tersebut menghindari tatapan Ross dan perlahan-lahan menggerakkan kursornya. Pemberitahuan langsung muncul di ponsel Jay dan ia mengambilnya dengan penuh semangat. Setelah membaca pesan di layar ponsel, bibirnya yang menarik dan memesona berubah menjadi seringai jahat. Ross, kau bisa berlari tetapi kau tidak bisa bersembunyi. Bab 5. Rumah Sakit Asia Besar. Jay pergi ke ruang pemeriksaan. Ketika ia masuk, seorang laki-laki muda menyapanya dan memberikan laporan. Tuan Ares, data pasien telah dimasukkan ke dalam sistem kita 20 menit yang lalu. Kami telah melakukan sesuai dengan perintah Anda dan meletakkan pengintai elektronik untuk mengintai orang yang menyerahkan informasi tersebut. Tapi wanita ini tampak sangat berbeda dari foto yang Anda berikan kepada kami. Mata Jay terpaku pada monitor. Laki-laki muda itu menggerakkan kursor dan wanita berpakaian ala model punk muncul di layar. Jay mengerutkan keningnya dan memperhatikan wanita berambut gimbal, bibir diolesi lipstik dengan ceruk mata seperti kucing. Ia berusaha untuk menekan ketidaknyamanan yang dirasakannya. Perbesar, teriak Jay. Wajah Ross diperbesar di layar dan menghasilkan gambar berdefinisi tinggi yang jelas menampakkan wajah Ross. Ia masih terlihat sama. Jay menyipitkan matanya. Bagaimana caranya Ross bisa menghindar dari kejarannya selama ini? Jay tidak bisa membayangkan bagaimana Ross bisa tetap bersembunyi ketika seluruh dunia mencarinya, tetapi langkah terakhirnya untuk memalsukan kematiannya diakui sangatlah pintar. Ketika Jay memikirkan cara ia telah dikalahkan oleh orang biasa seperti Ross, ia merasakan pukulan besar pada harga dirinya. Grayson, tangkap dia dan ikat dia. Bibir tipis Jay mencibir jahat. Baik, Tuan, Grayson berkata sebelum meninggalkan ruangan. Ross duduk di bangku lorong, dengan cemas menunggu hasil analisis dokter. Ia benar-benar bingung dengan banyaknya alasan dokter yang tidak bisa dimengerti untuk pendaftaran rawat ibunya. Awalnya, ada masalah dengan indikator ibunya. Kemudian, tiba-tiba saja ada terlalu banyak pasien di Asia Besar dan tidak ada kasur cadangan sehingga Ross harus menunggu di luar. Agar bisa mendapatkan perawatan yang tepat dan efektif untuk ibunya, Ross tidak bisa melakukan apapun selain menunggu hasil. Tiba-tiba, beberapa pria mengenakan kacamata dan berpakaian jas hitam mendekatinya.
Rose merasakan ada yang aneh pada saat itu juga dan hendak pergi ketika lebih banyak pria yang mengenakan pakaian yang sama muncul dari ujung koridor. Nona, bisakah kau ikut dengan kami? Grayson melepaskan kacamatanya dan tersenyum sopan. Rose akhirnya menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap secara sukarela dengan pergi ke Asia Besar. Siapa kalian? Dan kenapa aku harus pergi dengan kalian? Rose mencoba untuk bertanya dengan santai. Grayson menjawab dengan agak lantang, Nona, jangan membuat kami memaksamu. Petugas kami cenderung agak kasar. Satu kecelakaan kecil dan kami mungkin mematahkan salah satu anggota tubuhmu secara tidak sengaja. Itu adalah ancaman yang cukup serius. Rose tahu bahwa pengawal Jay sama kasarnya dengan tuan mereka. Karena itu, ia memilih untuk menyerah daripada bertahan dan mengikuti Grayson meninggalkan koridor. Ketika mereka sampai di ruang tunggu, Rose ragu-ragu untuk masuk. Grayson membanting pintu dan mendorongnya untuk masuk ke ruangan. Rose terlempar beberapa langkah ke depan dan berhenti tepat di hadapan JRS. Jay duduk di atas sofa berkulit hitam yang sangat cocok dengan setelan jas hitamnya. Adegan itu memancarkan aura kesombongan yang menjijikan. Ketika Rose masuk, Jay langsung menatap wajahnya. Bersihkan wajahmu di wastafel sebelah sana, Jay menyuruh Rose. Keangkuhan Jay yang tak tertahankan memicu kemarahan luar biasa dalam diri Rose. Tuan, kau sangat tidak masuk akal dan tidak sopan, Rose memilih untuk berpura-pura bodoh. Jay mendekat dan berbicara dengan mulut tajam, maafkan aku, tapi mungkin aku tidak bisa melihat kecantikanmu. Ada banyak jenis bunga yang cantik, begitupun dengan manusia. Tidak salah jika kau berpikiran sempit, kata Rose, menahan amarahnya. Baiklah. Kalau kau tidak mau mencuci wajah, aku akan menyuruh orang-orangku untuk melakukannya, Jay berkata dengan lembut, tapi suaranya terasa menusuk ke dalam tulang belakang Rose. Tidak perlu. Rose berdiri dengan canggung. Aku akan melakukannya. Rose berjalan menuju wastafel, membuka keran dan mencipratkan air ke wajahnya. Ia kemudian mengelap wajahnya dan berjalan menuju ke arah Jay. Selesai. Jay menilik ke wajah yang dirias itu dan merengut. Kemudian ia menyentuh wajah Rose dan berkata, apakah ini riasan tahan air? Bahkan setelah menyentuh riasan mencolok, jari Jay tidak ternoda. Aku akan memberimu waktu 3 menit. Sekarang juga, bersihkan riasan di wajahmu. Kalau tidak, aku akan meminta orang-orangku untuk menguliti wajahmu. Suara Jay terdengar sangat dingin sehingga Rose merasa bahwa ia sedang berada di peti mati beku. Rose tetap duduk dengan tegas di sofa di seberangnya. Aku tidak bisa mencucinya, katanya keras kepala. Masuklah. Atas perintahnya, dibukalah pintu dari luar dan segerombolan pria sangar masuk ke dalam ruangan dan membentuk 2 barisan di dekat Rose. Rose terperangah. Ia tergagap, tidak maksudku. Ini hanyalah riasan, apakah ini benar-benar perlu? Jay menatap pria itu dengan penuh arti dan kemudian beberapa pria jangkung dengan agresif meraih Rose. Salah satu dari mereka mengencangkan tangannya di sekitar leher Rose dan Rose dengan cepat mengalami kesulitan bernapas. Seorang pria lain mengambil sebotol penghapus riasan dan menyemprotkannya secara sembarangan ke wajah Rose. Beberapa di antaranya meresap ke matanya dan membuatnya terasa terbakar. Kemudian, pria lain mengambil sikat gigi dan menggosok wajah Rose dengan kasar. Akhirnya pria terakhir mengambil sebotol air mineral dan menuangkannya ke wajah Rose. Kita semua adalah orang-orang yang terpelajar. Mengapa kita bertindak seperti monyet primitif? Rose berteriak dengan marah. Dengan bantuan kasar dan kuat dari para pria itu, wajah asli Rose perlahan muncul. Saat wajah Rose mulai terlihat lebih akrab, ekspresi Jay menjadi semakin rumit. Rose loyal. Setelah tugas mereka selesai, para pria itu akhirnya membebaskan Rose dan segera meninggalkan ruangan dengan tertib. Saat itu, Rose tampak seperti tikus yang tenggelam dengan wajah basah kuyup dan pakaian basah yang menetes. Ia terlihat sangat malu. Lantas kenapa kalau aku memanglah Rose? Gigit aku. Rose dengan marah melambaikan tinjunya pada Jay dan terlihat sangat marah. Kalau Jay tidak merasa kasihan pada Rose saat 5 tahun yang lalu, ia pasti tidak punya belas kasihan untuknya sekarang. Kejengkelan Rose hanya membuat senyum jahat Jay semakin lebar. Wanita itu dulunya adalah boneka yang jinak dan berperilaku baik dan tidak macam-macam. Siapa yang menyangka bahwa ia ternyata adalah cumi bertinta hitam yang licik. Bab 6. Menggigitmu.
Tentu saja aku tidak akan sudi menempelkan anggota tubuhku pada sesuatu yang kotor seperti dirimu. Kata Jay sambil menaikkan alisnya. Jay berdiri dari sofa hitamnya dan mendekati Rose selangkah demi selangkah. Ia memandang Rose dengan arogan dari ketinggian 185 cm-nya. Rose, jadi bagaimana kau akan membayar apa yang telah kau lakukan padaku 5 tahun yang? Jay bertanya dengan sinis. Ingatan akan Rose pada malam itu sungguh sangat jelas. 5 tahun yang lalu, dengan bantuan sedikit alkohol, ia memberikan obat-obatan pada pria itu dan kemudian, aku sudah menebusnya. Rose mencoba untuk berkilah. Kekesalan muncul di wajah Jay yang terlihat lebih muram. Bagaimana jika aku membayarmu 10 kali lipat dan memintamu untuk tidur dengan seorang laki-laki, Nona? Jay mencengkram dagu Rose. Kemarahannya benar-benar terlihat seperti singa yang haus, siap untuk menerkam kapan saja. Rose bisa melihat kilat cahaya ungu di mata Jay. Jay benar-benar terlihat seperti seekor pemangsa dan Rose benar-benar merasa takut. Apa yang kau inginkan? Tangan Jay bergerak ke arah leher Rose dan ia menarik dengan sekuat tenaga gaun campuran katun linennya. Sobekan kain terdengar. Rose, ingatkan bagaimana kau mempermalukanku saat itu. Hari ini aku akan membalas 2 kali lipat dari apa yang telah kau lakukan padaku. Suara iblisnya terdengar berbisik di telinga Rose. Katakan, pria seperti apa yang menjadi tipemu? Aku akan memastikan untuk memuaskanmu. Kalau 1 orang tidak cukup, aku bisa memberikan 2 orang padamu. Rose bisa merasakan setiap serat di tubuhnya berubah menjadi beku akibat kemarahan Jay. Setiap kata yang Jay ucapkan dipertegas oleh kegembiraan balas dendam dan terasa seperti sayatan pisau di kulitnya. Aku ingin membuatmu merasakan bersetubuh dengan orang yang kau benci. Rose, beraninya kau mempermainkanku. Aku akan menunjukkan padamu akibatnya. Rose didorong ke sofa, kemudian tubuh Jay yang besar dan tinggi menekannya. Ia mencengkram dagu Rose dan memaksa Rose untuk menatapnya. Jay mengambil sebuah pisau buah dan mengarahkannya ke dekat wajah Rose. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Wajahmu benar-benar membuatku muak. Aku akan menghancurkan wajahmu, membuangmu ke rumah pelacuran dan kau tidak akan pernah bisa melihat matahari lagi. Aura jahat menyebar di wajah Jay. Aku ingin membuatmu merasakan keputusasaan yang aku rasakan. Pisau itu menembus wajah Rose perlahan-lahan dan Rose merasakan sakit yang mendalam di wajahnya. Rose menatap Jay dengan tatapan sedih, tapi kemudian ia tersenyum lirih. Kau sungguh sangat membenciku, bisiknya. Tatapan jijik Jay lebih dari sekadar cukup untuk menjawabnya. Rose menutup matanya dan berputus asa. Terserah, jika ini adalah takdirnya, maka terjadilah. Saat Rose menunggu kematiannya yang tak terhindarkan, telepon tiba-tiba berdering. Nada deringnya adalah lagu Laba-Laba Merah Lili, yang dinyanyikan oleh Angelin Severe. Suaranya halus dan indah. Baik Rose dan Jay secara tidak sadar mengeluarkan ponsel mereka pada saat bersamaan. Jay menatapnya dengan mengejek. Ini ponselku. Mengapa kau mencari ponselmu? Rose tercengang. Mengapa Jay menjadikan lagu Angelin, Laba-Laba Merah Lili, sebagai nada deringnya? Dalam kehidupan sebelumnya, satu-satunya saat ia menyanyikan Laba-Laba Merah Lili adalah di pesta kelulusan universitasnya dan itu hanya direkam di peron universitas. Apakah ia mengunduhnya dari sana? Jay mengeluarkan ponselnya tetapi layarnya mati. Jay tergagap dengan tidak percaya. Apa? Mengapa kau juga mencuri nada dering ponselku? Jay menggertak, wajah tampannya memancarkan amarah. Rose tergagap beberapa saat. Lagi pula, lagu ini adalah miliknya. Jika ada orang yang mencurinya, sudah pasti itu adalah Jay. Telepon itu berdering terus-menerus dan Jay membentak Rose dengan tidak sabar, angkat teleponnya. Rose mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar dan melihat bahwa, kekasih kecilku, mencoba menghubunginya. Pada saat itu, Rose sangat gugup hingga ponselnya terlepas dari tangannya ke tanah. Rose panik dan membungkuk untuk mengangkat telepon, tetapi Jay meraihnya dengan satu tangannya yang panjang sebelum Rose meraihnya. Kekasih kecilku. Saat Jay membaca ide penelepon, Jay tersenyum mencemooh. Rose sangat cemas sehingga seluruh tubuhnya kaku seperti tali busur yang kencang. Rose takut Jay akan menjawab telepon dan mengetahui keberadaan putranya yang lain, Robbie. Seperti dugaan, Jay menjawab panggilan itu tanpa ragu-ragu. Rose bertindak cepat. Ia melompat seperti meriam dan menabrak Jay.
Ia menyambar teleponnya dan buru-buru berteriak pada Robbie di seberang telepon, "Tolong aku." Kemudian, ia menutup telepon secepat yang ia bisa. Jay mendorong Ross menjauh, menepuk-nepuk pakaian kusutnya, dan menjatuhkan dirinya ke sofa dengan sikap merendahkan. "Mencari bantuan." Nada suaranya ringan tapi berat dengan penuh sarkasme. "Aku sangat menantikan untuk melihat kekasih kecilmu ini. Mungkin ia akan menyelamatkanmu dariku." Ross mengedipkan bulu matanya yang panjang dengan sedih. Ia bertanya-tanya apakah anaknya Robbie akan datang sekarang setelah mendengarnya menangis minta tolong. Apakah ia akan menelepon polisi? Jika ia tahu bahwa ibunya berada dalam bahaya, apakah ia akan sanggup untuk menjaga Zetty? Lagi pula, itulah perjanjian di antara mereka berdua. "Ross, aku akan memberi 1 hari untuk kekasihmu menyelamatkanmu," kata Jay tiba-tiba. "Jika kalian bisa melarikan diri dari 5 pengawal terbesarku, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Kalau tidak." Mata Jay menyala dengan nyala api yang membara. Ross menggigil dan suaranya bergetar karena ketakutan. "Kalau tidak, apa? Kalian berdua bisa pergi ke neraka bersama-sama," kata Jay dengan kejam. Jay mengambil pisau buah di lantai dan permukaan reflektifnya memancarkan sinar cahaya dingin ke wajah Ross. Sudah ada garis merah darah beku di wajahnya. Jay melangkah dengan sengaja ke arahnya, dengan pisau di tangannya. Ross menutupi wajahnya dan berteriak putus asa. "Jay, kalau kau membunuhku, putra kita akan membencimu selamanya." Pisau buah yang dipegang Jay jatuh ke tanah dengan suara berisik. Tiba-tiba, suara Jenson bergema berulang kali di kepalanya, "Aku ingin ibu. Aku ingin ibu." Jenson tidak pernah menjadi anak yang cerewet di tahun-tahun awalnya, tetapi 3 dari 5 kali ia membuka mulut, ia hanya mengucapkan kata-kata itu. Ia bahkan terkadang meneriakkan kata-kata itu dalam tidurnya. Ketika ingatan itu membanjiri kepala Jay, ia dengan kesal melemparkan pisaunya ke samping, tetapi amarah yang membanjiri dirinya belum reda. "Bagaimana bisa kau memenuhi syarat untuk menjadi ibunya?" Jay mendesis, "Apa yang telah kau lakukan untuknya dalam 5 tahun terakhir?" Ross mulai menangis, tuduhan mengerikan dari Jay mengoyak hatinya. "Tidak ada ibu di dunia ini yang akan meninggalkan anaknya," isaknya. "Jika tidak ada alasan yang kuat, aku akan kembali menemuinya sejak dulu." "Kau hanyalah manusia yang rakus dan pengecut," geramnya. Ross bisa saja memperdebatkan hal itu. Ia telah membuat keputusan yang menyedihkan dengan meninggalkan anak pertamanya untuk bisa memberikan kesempatan kepada 2 bayi lainnya untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Selain itu, ia tahu bahwa bayi pertamanya juga akan tumbuh dengan baik jika diasuh oleh keluarga Ares. Namun, itu adalah kesedihan yang tidak pernah bisa ia ceritakan kepada siapapun. "Ya, aku pengecut," Ross mengerang, mengesampingkan harga dirinya dan menanggung penghinaan demi kelangsungan hidupnya. Bab 7. Jay mengangkat Ross dan mendorongnya dengan kasar ke bawah meja. Ia melepas dasi birunya dan mengikat tangannya ke kaki meja. Ia kemudian mengambil kain lap dari meja dan memasukkannya ke dalam mulut Ross. Yang bisa dilakukan Ross hanyalah terus menyerang Jay dengan kedua kakinya yang tidak diikat. Sayangnya, perjuangannya sia-sia karena perbedaan besar antara kekuatan mereka. Dengan mangsanya yang tidak bisa bergerak di sarangnya, Jay menyeringai. "Ross, jujurlah padaku," kakinya menendang kejam kaki pendek Ross yang tergeletak. Merasakan kepuasan sesaat, Jay lalu dengan santai mengeluarkan ponselnya dan menelepon anak laki-lakinya. Ross ditinggalkan dengan rambutnya yang berantakan, pakaiannya sobek, dan kakinya yang awalnya seputih salju dipenuhi dengan memar. Ia menatap Jay dengan marah dan mengeluarkan rengekan teredam dari mulutnya yang tersumbat. Tetapi, ia tidak menangis atau semacamnya. Jeritannya yang tak terdengar sebenarnya adalah serangkaian kata-kata kotor yang ditujukan kepada Jay. Ia mengutuk bahwa Jay akan tertabrak mobil jika ia di jalan, ia akan ditelan oleh tsunami jika pergi ke laut dan mengalami tornado jika ia naik pesawat. Tiba-tiba, suara anak kecil yang tenang bergema dari ponsel Jay. "Ayah!" Ross tiba-tiba saja terdiam. Matanya yang merah tertuju pada ponsel Jay. Jay memandang Ross dengan jijik. Kemejanya menjadi longgar setelah ia melepas dasinya, memperlihatkan leher seksinya. Ross sebenarnya sedang menatap telepon, tetapi dari sudut pandang Jay, sepertinya Ross sedang menatap garis lehernya. Jay mengingat malam 5 tahun yang lalu. Wajahnya masam dan ia menatap Ross dengan dingin. "Kalau tidak ada yang penting, jangan ganggu aku."
Aku sibuk, Jenson berkata dengan dingin setelah Jay terdiam lama. Tepat ketika Jenson hendak menutup telepon, Jay, yang sangat mengenal putranya, berkata dengan santai, buat makan siangmu sendiri hari ini. Tidak mau. Kata-kata itu menutup panggilan, telepon itu berbunyi BIPPP dan kemudian berubah sunyi. Wajah Jay yang tampan tiba-tiba saja berubah lebih murka daripada bau gong. Di seluruh dunia ini, hanya Jenson yang berani menutup telepon dari JRS. Sejujurnya, Jay juga tidak terlalu tahu bagaimana caranya mengurus anak. Jay menghelakan napas yang hampir tak terdengar ketika jam di dinding mendentangkan waktu yang baru. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa seorang JRS yang berwibawa dan terhormat harus dipaksa pulang ke rumah tepat waktu dan memasak untuk anaknya. Malah, kejadian itu telah berlangsung selama 5 tahun ke belakang. Jenson memiliki banyak kebiasaan dan tidak mengizinkan wanita manapun untuk memasuki villa mereka. Ia juga dikenal karena mewarisi sikap obsesif ayahnya yang kompulsif. Lebih anehnya lagi, Jenson tidak pernah makan makanan yang disiapkan oleh orang lain selain ayahnya. Alasannya sederhana, masakan orang lain tidak enak. Jika ada yang bertanya kepadanya apa yang menurutnya kurang dari makanan itu, ia akan memutar matanya dan berkata, rasa cinta ayahku. Setiap hari, Jay harus buru-buru pulang 1 jam sebelum tengah hari. Ketika ia harus melakukan perjalanan bisnis sesekali, ia akan menyiapkan makanan putranya terlebih dahulu dan menyimpannya di lemari es. Jay dulu berpikir bahwa mengajari Jenson cara memasak akan menyelesaikan masalah. Jenson adalah seorang ahli berbakat dengan IQ yang mengesankan, tetapi ia tampaknya memiliki ketidakmampuan memasak yang tidak dapat disembuhkan. Jay secara pribadi telah mengajari putranya berkali-kali, tetapi hidangan yang dibuat Jenson selalu berakhir tidak dapat dimakan. Makanannya benar-benar tidak enak, bahkan Jenson sekalipun menolak untuk memakannya. Akhirnya, setelah beberapa pertengkaran antara ayah dan putranya, Jenson dengan enggan berkompromi dan setuju untuk menerima makanan yang dimasak oleh kakek neneknya. Harus menjaga anak yang sombong dan tidak normal, Jay merasa agak sedih. Ia melirik ke arah wanita yang diikat di meja dan amarah dalam dirinya mulai menggelembung lagi. Jika bukan karena wanita terkutuk ini, hidupnya akan terhindar dari banyak kesulitan. Jay tahu ia bukanlah orang suci, gangguan kecil dalam hidupnya pasti bisa ia duga dan tangani. Rose. Jay mengambil beberapa langkah dan berjongkok di sampingnya. Rose mengenali keganasan yang tidak salah lagi di matanya dan seluruh tubuhnya gemetar. Jay melepas kain dari mulut Rose dan berkata dengan nada jahat, kau beruntung. Aku akan pergi sebentar, jadi lebih baik kau berdoa agar kekasih kecilmu bergegas dan menyelamatkanmu. Maaf, kalau kau masih di sini saat aku kembali, kau bisa menantikan kematian yang mengerikan. Dasar baji, Rose mulai berteriak, tetapi teriakannya disela saat Jay memasukkan kain itu kembali ke mulutnya. Jay berdiri dan mengambil kunci mobilnya dari atas meja kayu dan kemudian ia bergegas pergi. Rose mendengar Jay memerintahkan pengawalnya di luar pintu. Kalian boleh pergi. Tidak ada yang boleh membuka kunci pemindai sidik jari. Kalian bisa kembali ke bawah. Petik 2. Ya, Tuan Ares. Kunci pemindai sidik jari. Rose terdiam untuk beberapa saat dan ia melontarkan pertanyaan di pikirannya. Apakah sidik jari dari kembar identik sama? Kalau gen mereka adalah salinan, mungkinkah sidik mereka juga sama? Di pintu masuk rumah sakit Asia Besar, sosok kecil yang memegangi skuter melompat dari mobil Didi dan berlari ke rumah sakit. Ketika bocah lelaki itu memasuki ruang rawat jalan rumah sakit, ia melirik jam tangan pintar birunya. Dengan beberapa klik tombol, anak laki-laki itu menyalakan sistem pelacakan lokasi. Ketika ia melihat bahwa lokasi yang ditandai itu tidak jauh, bocah lelaki itu menghela napas lega. Ia mengikuti rute dengan jam tangan pintar dan berjalan melalui koridor rawat jalan dan akhirnya menemukan dirinya berada di pintu masuk marmer yang megah dari sebuah gedung yang sangat tinggi. Anak itu merasa bahwa ia telah menemukan rumah sakit termewah yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Pemiliknya pasti orang kaya. Siapapun yang mampu membayar perawatan di rumah sakit ini pasti kaya juga. Siapa yang menculik Mami? Apakah penculik kaya raya? Siapa dia? Ketika si kecil melewati pintu putar, ia mengendarai skuternya dan bergegas menuju lift. Di sebelah lift ada peta berlapis emas dan panduan lantai. Menurut panduan itu, lantai 1 hingga lantai 5 berisi bangsal pasien.
Lantai 6 hingga 8 menampung berbagai ruang layanan logistik, dan lantai 9 adalah ruang VIP tertinggi. Beberapa lantai di atas tingkat ke-9 adalah bagian lain dari departemen logistik, dan lantai di atasnya adalah bangsal pasien untuk berbagai departemen. Tempat ini sangat besar. Bagaimana aku bisa menemukan jalanku? Anak kecil itu menggerutu saat ia melihat peta secara rinci. Bab 8. Perawat resepsionis di meja melihat anak kecil itu. Ia memiliki kepala dengan rambut hitam menawan dan mengenakan kaos putih dengan cetakan baju besi di dadanya, sepasang celana olahraga hitam, dan topeng hitam. Tampilan monokrom dari dandanannya membuatnya terlihat gaya, seperti sesuatu yang keluar dari lukisan artistik. Perawat itu membayangkan bahwa ia terlihat seperti seorang pangeran kecil dari buku komik. Ia benar-benar sangat lucu. Kau sedang mencari siapa, anak kecil? Perawat itu menghampirinya dan menyapanya dengan senyuman hangat, suaranya lembut. Aku mencari ayah, ayahku. Kata anak kecil itu spontan. Mami bilang aku harus berhati-hati ketika aku berada di luar. Jangan pernah mengatakan yang sebenarnya kepada orang asing, kecuali petugas polisi, tentu saja. Pria kecil itu menatap perawat itu dengan polos. Nona, apakah kau tahu di mana ayahku? Ketika perawat mungil mengamati wajah anak laki-laki itu, dengan mata bulat besar yang terlihat dari balik topengnya, ia terperanjat dan tiba-tiba sadar bahwa mata itu sama persis dengan mata Tuan Ares yang dingin. Tetapi, Tuan Ares selalu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Bahkan dengan ketampanan menawan yang dianugerahkan kepadanya, kebanyakan orang tidak akan berani mendekatinya. Pria kecil yang berdiri di hadapannya adalah kebalikannya. Ia tampak lembut dan suka dipeluk dan senyumnya yang hangat bisa melelehkan salju. Terus terang, anak itu sangat menawan. Oh, ya, kantor Tuan Ares ada di lantai 9. Perawat menjawab dengan cepat tanpa ragu-ragu. Anak laki-laki kecil itu agak merasa tidak senang. Apakah ia benar-benar terlihat seperti anak Tuan Ares ini? Atau apakah ia hanya memiliki wajah yang sama? Sikap perawat itu berubah 180 derajat. Ia membungkuk dan bertanya dengan sopan, haruskah aku mengantarmu ke kantornya? Anak laki-laki itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, perawat ini terlihat cantik, tapi tampaknya ia tidak begitu cerdas. Kalau ia mengikutiku berkeliling, ia mungkin akan merusak rencanaku, pikirnya. Pada saat itu, pintu lift terbuka dan anak laki-laki itu dengan sigap melompat ke dalam lift. Saat ia naik ke lantai atas, pelacak pada jam tangannya mengatakan bahwa ia semakin dekat. Ketika ia tiba di lantai 9, lokasinya saat ini dan penanda tujuan tumpang tindih. Bocah laki-laki itu keluar dari lift dan mengikuti petunjuk dari sistem pelacak dan segera menemukan ruangan tempat Rose terkunci. Di pintu kayu besar tergantung tanda kayu bertuliskan, Ruang Tunggu Presiden. Anak laki-laki kecil itu mendorong pintu tetapi tidak bergeming. Ia memperhatikan kunci sidik jari tembaga di pintu dan, tanpa rencana yang lebih baik, ia mencoba membukanya dengan meletakkan jari kelingkingnya pada pemindai. Yang mengejutkan, ia mendengar kunci sidik jari berbunyi dan pintu terbuka. Anak kecil itu tercengang. Apakah kunci sidik jari ini dirancang khusus untukku? Ia bertanya-tanya. Anak laki-laki itu membuka pintu dan melihat sosok ibunya yang dipermalukan diikat ke kaki meja. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya tersungkur di lututnya. Bahunya gemetar. Apakah mami menangis? Pikirnya, khawatir. Ia tidak pernah melihat ibunya menangis sebelumnya. Seseorang pasti telah melakukan sesuatu yang jahat padanya sehingga ia menangis. Mami! Teriak anak kecil itu, ia menjatuhkan skuternya dan berlari ke arah Rose yang terikat. Ketika Rose mendengar suara imut putranya yang akrab di telinganya, ia mengangkat wajahnya yang berkaca-kaca, dan benar saja. Itu putranya, Robbie, berdiri tepat di depannya. Tatapannya beralih ke kunci sidik jari dan ia menyadari bahwa firasatnya benar. Anaknya Robbie benar-benar memiliki sidik yang sama dengan sidik jari Jenson. Robbie merobek topengnya dan wajahnya yang kecil namun tampan itu tersenyum dengan amarah di wajahnya. Mami, bajingan mana yang berani memperlakukanmu seperti ini? Aku akan membunuhnya. Saat ia mengatakan itu, ia melakukan tendangan yang rumit dan gesit di udara. Robbie adalah atlet taekwondo yang berbakat. Awalnya, Rose mendaftarkan Robbie di kelas taekwondo untuk memperkuat tubuhnya yang lemah. Di luar dugaannya, pelatihnya telah mengubahnya menjadi anak yang berbakat secara alami. 2 tahun kemudian,
rak buku Robi dipenuhi dengan banyak piala kejuaraan taekwondo. 6 bulan belakangan ini, ia malah mulai menantang lawan yang lebih tua dan beraksi dengan sangat baik. Rose membantunya mengenakan kembali topeng di wajahnya. Berbahaya di sini, Rose berbisik. Ayo, pergi dari sini, kita bicara nanti. Baiklah, Robi menanggapi dengan patuh. Sebelum pergi, Rose tiba-tiba berpikir. Tunggu, katanya, kita harus mencari cara untuk menghapus jejak rekaman kamera pengintai. Kita tidak bisa membiarkan orang jahat itu mengetahui keberadaanmu. Itu gampang. Serahkan saja padaku. Tak lama, seluruh jejak rekaman kamera pengintai di gedung tersebut terhapus. Villa-villa di selatan kota serasa menyatu dengan cakrawala. Daerah itu terkenal sebagai surga perumahan paling mewah di seluruh kota. Villa-villa bungalow itu sendiri sangat besar, tetapi taman mereka bahkan lebih besar. Distrik kecil itu memiliki persentase populasi kota yang terendah, kurang dari 0,5% penduduk tinggal di sana. Tentu saja, hanya orang terkaya dan paling berkuasa yang mampu hidup di bangunan yang tampaknya menyatu dengan surga itu. Jay mengemudikan Lincoln-nya ke garasi bawah tanah. Dengan gesit dan tangkas, ia pergi ke tempat parkir, memarkirkan mobil dengan sempurna. Jay bergegas keluar dari mobil dan terburu-buru lari ke rumah. Ia membuka kunci pintu keamanan dan aroma lezat tercium di lubang hidungnya. Jay sedikit terkejut dan mengintip ke sekeliling ruangan. Jay, kapan kau kembali? Josephine memegang sepiring iga babi asam manis dan menyapa Jay saat dia masuk. Ibu Jay sedang menata meja makan. Ayah Jay sedang berada di area rekreasi di ruang keluarga dengan cucunya, membangun robot Lego yang tinggi bersama. Atau lebih tepatnya, kakek tua itu hanya duduk di sebelah Jenson, dan melihat cucunya dengan bangga. Di sisi lain, Jenson benar-benar mengabaikan kehadiran kakeknya. Jay mengganti alas kakinya dengan sandal dalam rumah dan berjalan ke arah Jenson. Ia berkata dengan santai, kalau kakek dan nenek ada di rumah, kenapa kau menyuruh ayah datang kemari? Ayah sangat sibuk seharian ini. Sibuk? Mulutmu, pikir Jenson dengan nada mencemooh. Jenson menutup telinga agar tak mendengar kata-kata ayahnya. Ia melanjutkan dengan membangun robot Lego yang sudah lebih tinggi darinya. Katakan sesuatu. Jay membentak. Kau yang memilih sendiri untuk pulang, Jenson berkata dengan santai. Yang ia maksud adalah, karena ayahnya memiliki kebebasan dan kendali penuh atas kakinya sendiri, kepulangannya adalah karena dirinya sendiri dan bukan Jenson. Kenapa ia harus tidak senang jika ia yang memilihnya sendiri? Jay tidak bisa berkata-kata untuk sesaat, tetapi ia mencoba tetap tenang ketika ia mencoba untuk menanggapi putranya. Ayah hanya bergegas pulang karena ayah pikir kau tidak punya makanan untuk makan siang. Kalau kau memberitahu ayah bahwa kakek dan nenek ada di rumah lewat telepon, ayah tidak perlu buru-buru pulang. Dokter bilang aku mengidap autisme. Kenapa ayah mengharapkanku berbicara sebanyak itu? Bodoh. Jenson dengan paksa menghantamkan potongan terakhir Lego ke mata robot itu dan berdiri. Ia mendorong Jay pergi dan pergi ke atas sendirian. Kenapa kau banyak bicara sekarang? Jay berteriak. Aku pikir aku sudah muak dengan diriku sendiri. Bentak Jenson. Wajah Jay menjadi muram karena jawaban Jenson. Kakek tertawa dan berkata dengan sinis, ayah dan anak sama saja. Jay sangat marah sampai-sampai ia hampir menghancurkan robot Jenson. Kakek buru-buru menghentikannya. Jangan lakukan itu. Ini ibu Jenson. Kalau kau menyentuh ibunya, putramu bilang bahwa ia akan melakukan hal yang sama kepadamu. Petik 2. Selalu seperti ini. Seluruh keluarga akan menderita ketika Jenson melampiaskan tindakan Jay. Dan itu selalu berakhir dengan neneknya meneteskan air mata untuk cucunya tersayang.